Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota yang ramai dan damai. Hidup seorang pria bernama Mako Gutierrez. Dia mengalami masa lalu yang kelam. Keluarganya hancur saat terjadi penyerangan di jalanan. Orang tuanya dibunuh, dan kakaknya dipukuli secara brutal oleh para penyerang, hingga mengalami trauma bertahun-tahun. Mako berlatih bela diri untuk melawan rasa takut dan dendam. Setiap malam, Mako Gutierrez berlatih bela diri. Suatu malam, ketika Mako keluar rumah, dia melihat sebuah perampokan di sebuah rumah. Ia tidak tinggal diam. Diam-diam, Mako menghampiri perampok itu dan menyerangnya hingga pingsan seketika. Ia mengambil topeng sang perampok, lalu menyelinap masuk ke dalam rumah. Mako bergerak pelan, lalu menghajar salah satu perampok dan menyelamatkan wanita yang diikat. Tak lama, datang lagi salah satu perampok. Namun, dengan mudah dikalahkan oleh Mako. Setelah mengalahkan ketiga perampok, ia segera melepas ikatan wanita itu, lalu pergi tanpa memberitahukan namanya. Adegan berpindah, menunjukkan Mako yang bekerja sebagai pengawal seorang pria kaya. Namun, pria itu mengejeknya karena berlatih karate. Menurutnya, latihan karate tidak penting jika ingin menjadi pengawal. Yang dibutuhkan pengawal hanyalah senjata. Tak lama, Mako kembali ke rumah. Ia tetap berlatih, tidak menghiraukan kata-kata pria tadi. Keesokan harinya, Mako pergi ke rumah sakit menjenguk kakaknya yang sakit. Kakaknya mengalami trauma berat akibat tragedi perampokan yang mengakibatkan kematian orang tua mereka. Setelah menjenguk, Mako berbicara dengan dokter. Dokter berkata bahwa ia khawatir dengan kondisi kakak Mako, yang sudah 3 tahun tidak mau keluar dari kamarnya. Satu-satunya orang yang diizinkan menemuinya hanyalah perawat Junita, Mako, dan dokter itu sendiri. Adegan berpindah ke rumah Mako. Berita televisi menyiarkan aksi perampokan yang digagalkan oleh pria bertopeng misterius. Dan pria itu, bukan lain, adalah Mako. Ternyata, korban yang diselamatkan Mako adalah Carol Valdivieso, seorang penyiar berita. Carol memuji sang pahlawan bertopeng. Ia berkata, dia bukanlah pahlawan super yang bisa memanjat dinding seperti laba-laba. Dia bukan jutawan yang memiliki Batmobile. Dia tidak bisa terbang. Dia adalah manusia seperti kamu dan aku. Seorang pria dengan nyali dan tekad. Ketika melihat kita dalam bahaya, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Adegan berpindah ke rumah sakit. Tampak kakak Mako menirukan gerakan pahlawan bertopeng yang ia lihat di televisi. Ia sangat mengagumi sang pahlawan itu, bahkan menirukannya di depan Mako dan dokter. Melihat kakaknya tersenyum karena sosok pahlawan bertopeng itu, Mako pun tahu apa tujuan hidupnya sekarang. Menjadi pahlawan. Ia segera menulis daftar perlengkapan yang dibutuhkan di selembar kertas. Mako mulai menyiapkan kostum pahlawan. Membeli perlengkapan di toko baju dan topeng. Sesampainya di rumah, Mako mencoba satu persatu kostum yang ia buat. Akhirnya, ia menjuluki dirinya sebagai Silhouette Man. Pria siluet. Keesokan harinya, Mako memulai tugas barunya sebagai pahlawan bertopeng. Ia berpatroli di sekitar kota, mengawasi apakah ada kejahatan. Tak lama, seorang wanita dirampok di jalan. Mako yang kebetulan berada di sekitar situ langsung mengejar perampok itu. Setelah sampai di gang sepi, ia melepas jaket yang menutupi kostumnya, memakai topeng, dan bersiap bertarung. Ternyata, perampok itu bergabung dengan kelompoknya. Mereka mengejek Mako karena kostumnya terlihat aneh. Namun, Mako tidak peduli. Ia langsung menyerang, dan satu persatu lawannya tumbang. Pertarungan itu tidak berlangsung lama, karena Mako dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah. Sesampainya di rumah, ia menyalakan televisi. Berita kembali menyiarkan kisah pria bertopeng misterius yang menegakkan keadilan di jalan-jalan Santiago. Mereka menduga pria itu adalah orang yang sama dengan yang pernah menyelamatkan Carol Valdivieso. Namun di akhir berita, pembawa acara menambahkan dengan nada bercanda, jika Anda ingin melanjutkan tugas ini, setidaknya gunakan pakaian yang tidak membuat penjahat tertawa.
Mako yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Sedikit sedih. Ia pun memutuskan untuk merancang kostum pahlawan yang baru. Keesokan harinya, Mako kembali menjenguk kakaknya di rumah sakit. Kakaknya memperlihatkan gambar seorang pahlawan bertopeng. Dan berkata dengan wajah gembira, "Lihat, Mako. Aku melihatnya di TV." Regarde, Marco. Il existe. Mako yang melihatnya dia jadi memiliki ide. Setelah pulang ke rumah, Mako segera merancang kostum baru yang terinspirasi dari gambar kakaknya. Beberapa waktu kemudian Mako melihat pesan-pesan dari orang yang menghubunginya dari email yang ditulis oleh Mako untuk menghubunginya jika butuh bantuan. Tapi isi-isi pesan tersebut ada yang mengejek, ada juga yang mengaku sebagai penggemar berat. Dan ada juga yang tertarik berteman, di mana dia ingin menjadi asisten Mirageman. Tapi ada yang meminta tolong kepada Mako, karena anaknya yang berusia 10 tahun telah dihajar oleh sekelompok rapper, dan menyuruh datang untuk memberikan pelajaran kepada gangster. Mako yang melihat pesan tersebut segera membalas bahwa besok dia segera datang. Keesokan harinya, Mako bergegas menjalankan misinya. Setiba di tempat tujuan, Mako segera turun dari bus. Mako segera memanjat lewat tangga, dan mengganti kostum. Mako segera menyelinap. Tidak jauh dari itu, Mako bertemu dengan geng Bibao. Tetapi lawannya bukannya takut tetapi malah mengejek dan meremehkan Mako. Mako disuruh melompat. Ketika Mako melompat dia sedikit terpeleset. Ternyata kelompok Bibao yang menyuruh Mako datang dan berpura-pura minta tolong, ternyata buat mengetes apakah Mako cukup bernyali buat datang. Ketua geng tersebut menyuruh anak buahnya untuk maju tapi dengan mudah dikalahkan Mako. Ketika ketua geng menyuruh anak buahnya yang satu lagi masih tetap mudah dikalahkan oleh Mako. Ketua geng pun udah kehilangan kesabaran, dia mencoba menyerang Mako. Tapi dengan mudah dikalahkan, bahkan dilempar ke hadapan anak buahnya. Anak buahnya yang tidak terima, ingin mengeroyok Mako. Tidak membiarkan Mako pergi, mereka segera mengejar Mako tidak membiarkan Mako pergi, tapi dengan tenang. Mako berhasil mengalahkan lawan. Satu persatu dihajar oleh Mako. Mako berhasil mengalahkan semuanya. Keesokan harinya, di mana kabar Mirageman sang pahlawan bertopeng, yang mengalahkan geng Bibao telah diketahui oleh semua orang, di mana para reporter mewawancarai masyarakat di sekitar. Mereka berpendapat, di mana mereka tidak butuh diselamatkan oleh pahlawan Mirageman, tapi mereka hanya perlu diselamatkan oleh polisi. Tetapi pria ini berbeda, di mana dia salah satu penggemar setia Mirageman, ingin menjadi asisten Mirageman dan memberitahukan bahwa dia bisa bela diri, dengan sangat baik dengan sabuk hitam. Di sisi lain, ternyata Mirageman sibuk memburu para penjahat, mengalahkannya, dan mengagalkan aksi perampokan. Ketika Mako kembali ke rumah sakit, Mako mengajari kakaknya bela diri,